Sistem rem hidrolik. Fungsi dasar rem. Fungsi rem menghentikan sepeda motor bila diperlukan untuk berhenti pada lampu merah, berhenti mendadak, mengontrol kecepatan, jalan menurun, tikungan, mengurangi kecepatan. Prinsip kerja rem, gesekan luncuran, poin A. Pengereman dengan batang kayu. Gesekan putaran. Bisa dilihat dari gambar yang di atas dan gambar yang di bawah. Prinsip kerja rem cakram atau disc brake. Gaya tekan hidrolik dari piston yang berada di dalam kaliper berdasarkan hukum Pascal. Sejumlah cairan dalam bejana tertutup jika diberikan tekanan akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama. P sama dengan F per S. F1 per S1 sama dengan F2 per S2. Di sini P sama saja dengan tekanan. Satuannya kilogram, F per sentimeter. Di sini ada F itu gaya. S itu luas penampang. Komponen-komponen dari rem cakram itu ada brake pad, ada disc brake, ada piston, ada brake fluid, ada master cylinder, ada brake handle, ada brake shoe. Komponen rem hidrolik, ya, ini dinamakan master cylinder. Ya, master cylinder di sini ada reservoir tank, ada return spring, ada two brake caliper, ada primary piston cup, ada secondary piston cup, ada cylinder body, ada piston, ada inlet port, ada return port. Master cylinder berfungsi untuk mengubah gaya kontrol dari brake lever ke tekanan hidrolik dan menyalurkan ke kaliper. Cylinder body dari master cylinder berisi piston, primary piston cup, secondary piston cup, dan spring return. Part-part tersebut mengubah gaya kontrol dari brake lever ke tekanan hidrolik dan menyalurkan ke brake caliper. 4. Ada pengoperasian master cylinder. Komponen-komponennya apa saja di sini yang sudah saya tadi jelaskan. Di sini ketika brake lever ditarik, piston ditekan ke dalam. Minyak rem di dalam silinder bodi bergerak melewati return port ke reservoir tank. Level minyak rem di reservoir tank naik sedikit. Ketika piston ditekan lebih lanjut, primary piston cup melewati return port dan minyak rem di depan primary piston cup menjadi tertekan. Hal ini menghasilkan tekanan hidrolik dan tekanan hidrolik tersebut dialirkan melalui selang dan mengaktifkan brake caliper. Poin ketiga itu ketika brake lever dilepas, piston kembali ke posisi semula oleh gaya spring return dan menurunnya tekanan hidrolik. Ketika primary piston cup melewati return port, minyak rem di dalam reservoir tank bergerak ke dalam silinder melalui return port. Hasilnya, level minyak rem di dalam reservoir tank kembali ke posisi semula. Di sini dijelaskan, primary piston cup memiliki kontak yang kuat dengan silinder, di mana bagian ujungnya ditekan dan diperluas oleh tekanan hidrolik. Hal ini mencegah tekanan hidrolik menurun. Ya, gambarnya ini bisa dilihat seperti ini gambarnya. Pengoperasian master cylinder. Ya, di sini ada reservoir tank, ada master cylinder. Handlebar. Model super sport memiliki sudut kemiringan. Jika master cylinder dihubungkan dengan sistem pengereman,
permukaan minyak rem di dalam master cylinder akan menjadi miring, cenderung akan menyebabkan udara masuk. Untuk alasan ini, master cylinder dengan reservoir tank terpisah sering digunakan. Ini ya, terpisah. Yang sebelah sini, ini ada inspection windows, tipe reservoir tank terintegrasi, tipe reservoir tank terpisah. Ya, bisa ada perbedaan dari gambar ini. Reservoir tank memiliki jendela pemeriksaan atau inspection windows untuk memeriksa jumlah minyak rem. Di sini ada upper dan lower. Ketika brake pad aus, level minyak rem pada reservoir tank menurun sesuai dengan tingkat keausan brake pad. Diafragma reservoir minyak rem. Diafragma reservoir minyak rem adalah tutup karet yang berfungsi untuk mencegah kebocoran minyak rem dan penyerapan uap lembab dan memiliki karakteristik yang mengembang dan mengempis. Ini ada karetnya. Ya. Karetnya seperti ini. Ketika brake pad aus, ketinggian minyak rem di dalam reservoir tank menurun. Kemudian, tekanan negatif dihasilkan di dalam reservoir tank dan diafragma akan tertarik ke bawah oleh tekanan negatif. Di sini ketika level minyak rem rendah, yang di sini ketika level minyak rem tinggi. 6 ada brake caliper. Nah, di sini komponen-komponen brake caliper ya. Bisa dilihat di sini, kayak kita bahas bareng-bareng. Di sini ada namanya pin. Di sini ada namanya blade screw. Ada caliper body, ini caliper body, ada piston seal, ada dash seal, ada brake padnya ada 2, ini ya brake pad, ini ada spring, di sini ada bracket. Brake caliper berfungsi untuk menekan brake pad ke disc brake yang menggunakan tekanan hidrolik dari master cylinder. Brake caliper terdiri dari berbagai part termasuk piston, dasil, dan brake pad. Blade screw terletak di brake caliper body yang berfungsi untuk melepas udara dan minyak rem di brake fluid passage. Di sini ya, komponen-komponen dari brake caliper ada banyak yang kalian harus pahami ya. Di sini ada tipe-tipe caliper. Yang poin pertama ada opposite piston tape. Sepasang pad kiri dan kanan sama-sama digerakkan oleh masing-masing piston. Komponennya ada brake pad, ada piston, ada disc brake. Ya, gambarnya seperti ini. Yang poin kedua ada single piston tape. Hanya satu piston yang digunakan. Saat pad tertekan oleh piston, kemudian menekan disc, maka pad di sisi lain digerakkan oleh gaya reaksi, sehingga kedua pad menjepit disc. Tipe disc brake ini disebut floating type. Ada 2 tipe yaitu pin slide dan swing type. Nih. Ya, gambarnya ada perbedaan yang opposite piston type dan single piston type. Cara kerja brake caliper single piston sebelum aktif. Brake pad tidak menekan piringan di sini. Tekanan hidrolik tidak menekan piston. Brake pad tidak menekan disc brake. Poin kedua, brake lever ditarik. Nah, brake pad di sisi yang lain belum menekan disc brake. Di sini menekan disc brake. Poin A, piston ditekan oleh tekanan hidrolik yang dihasilkan di dalam master cylinder, sehingga brake pad di samping piston menekan disc brake. Terus cara kerja yang nomor poin B itu ketika brake pad di sebelah piston menyentuh disc brake, caliper body bergerak sesuai arah panah dalam kurung A ini ya, sehingga brake pad pada arah berlawanan dengan piston ikut menekan disc brake. Kedua pad menekan disc brake. Disc brake ini piringan ya. Pad ini sama saja dengan kanvas rem.
Poin ketujuh ada brake pad. Di sini komponen-komponen dari brake pad ya. Ada base plate surface treatment, lapisan tembaga di sini. Ada friction material, ada brake pad seam, ada magnetic groove, ada wear indicator, ada base plate, ada adhesive layer. Brake pad menekan brake lining yang membuat gesekan material langsung ke disc brake dan menghasilkan gaya pengereman.